Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas TPKPA yang beranggotakan saya Safika Ayu Marshalinda, NIM 23022, kemudian rekan saya Ria Ayu Dianira 23104, Ani Nur Wahyuni 23059. Di sini kita akan membahas chemical testing for rubber, dan pengujian kali ini akan membahas tentang uji DSC, FTIR, dan uji TGA. Yang pertama yaitu uji TGA dan FTIR pada ground rubber. Ground rubber atau karet ban tanah yang dicampurkan dengan aspal karet modifikasi diproduksi untuk konstruksi jalan raya. Karet ban tanah dapat digunakan sebagai pengikat karet aspal, seal coach, cap seal, semprot, atau sealan. Bisa juga dipakai sebagai agregat pengganti untuk beton aspal modifikasi karet. Yang kedua, uji TGA. TGA adalah thermogravimetric analyzer, yaitu teknik yang digunakan untuk mengukur perubahan berat sampel saat dipanaskan, didinginkan, atau ditempatkan pada suhu konstan. TGA digunakan untuk mengkarakterisasi materi sesuai komposisinya. TGA juga bisa digunakan untuk pengukuran perubahan massa bahan yang terkait dengan transisi, bisa juga dengan degradasi termal. TGA mencatat perubahan massa dari dehidrasi, dekomposisi, dan oksidasi sampel berdasarkan waktu dan suhu. TGA terdiri dari 3 bahan utama tungku, yaitu timbangan mikogram, sampel otomatis, dan termokouple. Yang ketiga yaitu uji FTIR. FTIR atau Fourier Transform Infrared merupakan salah satu instrumen yang banyak digunakan untuk mengetahui vibrasi molekul yang dapat digunakan untuk memprediksi struktur senyawa kimia. Terdapat 3 teknik pengukuran sampel yang umum digunakan dalam pengukuran spektrofotometri vibrasi, yaitu ada transmisi FTIR, total refleksi atau ATR, dan diffuse reflectance infrared Fourier transform atau DRI-FFT. Varian pembacaan FTIR terus dikembangkan yang disebut dengan Attenuated Total Reflectance atau ATR, yang memungkinkan untuk menguji berbagai jenis sampel. Tujuan uji FTIR pada jurnal penelitian yang kami pilih adalah untuk menganalisis proximat yang dilakukan dengan menggunakan TGA dan bagaimana penggunaan inti biji karet untuk menghasilkan biofuel melalui torefaksi. Untuk standar uji FTIR-nya, penelitian ini berstandarkan DIN 51900, ASTM 240D, ISO 1928, dan BSI. Karena nilai kalor sampel biomassa sebelum dan sesudah mengalami torefaksi atau pirolisis ditentukan dengan menggunakan bom kalorimeter oleh IKA. Preparasi spesimen uji. Yang pertama alat. Alat yang pertama corrotating twin screw. Memiliki fungsi untuk reklamasi ground tire rubber GTR. Yang kedua TGA atau DSC Q600 untuk menganalisis thermal GTR dan GTR reklamasi. Yang ketiga Fourier Transform Infrared atau FTIR untuk mengevaluasi produk volatil yang terbentuk selama degradasi thermal sampel. Selanjutnya bahan. Yang pertama, cartire berfungsi sebagai bahan uji karet yang akan dicampur dengan truckstire. Yang kedua, truckstire sebagai bahan uji yang dicampur dengan cartire. Yang ketiga, curing additives sebagai bahan untuk memperlambat laju curing dan meningkatkan jumlah waktu polimer yang baru diproduksi. Selanjutnya, diagram alir proses. Yang pertama preparasi alat dan bahan, selanjutnya reklamasi GTR, selanjutnya curing reklamasi GTR, uji TGA, dan yang terakhir uji FTIR. Bahasan uji TGA. Seperti yang terlihat dari kurva termogravimetri diferensial di samping, 2 maksimum ditentukan untuk GTR, masing-masing bernilai 384,5 derajat Celcius dan 435,7 derajat Celcius, yang dipelajari dalam atmosfer inert nitrogen, dan 4 maksimum untuk GTR, yakni 302,7,
442,0, 521,1, dan 581,1 derajat Celcius dipelajari di atmosfer udara. Perbedaan laju maksimum degradasi thermal karet alam dihasilkan dari degradasi termooksidatif karena adanya oksigen. Selanjutnya pembahasan uji FTIR. Spektrum FTIR yang diperoleh untuk GTR, GTR EXT, dan GTR Auto EXT disajikan pada gambar di samping. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari metode reklamasi yang diterapkan, struktur kimia limbah karet reklamasi yang diperoleh tidak berubah secara signifikan dibandingkan dengan GTR. Selanjutnya kesimpulan, diamati bahwa suhu, ukuran partikel, dan waktu tinggal mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia dari produk terofite. Hampir 100% dari nilai kalor di semua sampel dapat dipertahankan atau ditingkatkan hingga 10% dari nilai kalor limbah asli. Dari analisis gravimetri termo atau TGA, biji karet menunjukkan wilayah karbon tetap yang tinggi. Uji TGA pada kernel biji karet. Karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting untuk Indonesia dan lingkup internasional. Selain menghasilkan lateks, perkebunan karet juga menghasilkan biji karet yang memiliki kandungan minyak tinggi, yakni sebesar 30%. Biji karet mempunyai bentuk elipsoidal dengan panjang 2-5 cm dan mempunyai berat 2-4 gram per biji. Biji karet terdiri dari 40-50% kulit yang keras berwarna coklat dan 50-60% kernel yang berwarna putih kekuningan. Kernel biji karet sendiri terdiri dari 45,63% minyak, 2,71% abu, 3,71% air, 22,17% protein, dan 34,21% karbohidrat. Sehingga biji karet berpotensi digunakan sebagai sumber minyak. Uji TGA. Thermogravimetric Analyzer atau TGA adalah teknik yang mengukur perubahan berat sampel saat dipanaskan, didinginkan, atau ditempatkan pada suhu konstan. TGA memberikan pengukuran perubahan massa bahan yang terkait dengan transisi dan degradasi termal. TGA mencatat perubahan massa dari dehidrasi, dekomposisi, dan oksidasi sampel berdasarkan waktu dan suhu. Selanjutnya preparasi spesimen uji. Yang pertama alat. Alat yang pertama Thermogravimetric Analysis atau TGA berfungsi sebagai alat uji. Selanjutnya bahan. Yang pertama bahan kernel biji karet memiliki fungsi sebagai bahan uji. Diagram alir proses, preparasi alat dan bahan, selanjutnya analisis sampel, selanjutnya analisis kadar air, analisis terakhir, analisis nilai kalori, analisis penurunan berat badan, dan yang terakhir uji TGA. Dari gambar uji TGA di samping, inti biji karet 250 mikromili yang ditorefi pada suhu 280 derajat Celcius menunjukkan bobot yang lebih rendah. Pengurangan dari torefit pada 240 derajat Celcius di lereng pertama, yang wilayahnya disebut kadar air. Kadar air yang telah dihilangkan selisih sekitar 7% antara kedua kondisi tersebut. Namun, untuk biji karet kernel 500 mikromili telah terbukti menghilangkan sekitar 6% lebih dari 250 mikromili kondisi sampel. Pada kondisi suhu yang sama, ukuran partikel lebih besar menghasilkan kelembapan yang lebih rendah, konten dan tingkat pembakaran yang lebih rendah karena luas permukaan lebih kecil dalam kontak dengan reaksi. Ini untuk daftar pustakanya kita mengambil dari jurnal penelitian luar negeri atau internasional. Yang pertama dari jurnal yang berasal dari Universitas Teknologi GDA NSK Polandia, dan yang kedua yaitu dari Universitas Teknologi Petronas Malaysia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silahkan diisi di kolom chat, dan maaf apabila ada perkataan dari kami yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.